Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Para asatidzah wal ustadzah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat jamaah salatul isya wa salatul tarawih Masjid Hudal Islam yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, tepatnya malam yang ke-19, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan yang terpenting bagi kita dua nikmat besar, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita untuk kita selalu memanfaatkan waktu-waktu yang tinggal beberapa hari di bulan suci Ramadan yang begini mulia. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, setiap datangnya bulan suci Ramadan, manusia ini terbagi kepada dua kelompok. Ya. Ada orang yang kelompok pertama merasa cepat kalau Ramadan ini berlalu. Ya, kelompok pertama. Ada kelompok yang kedua, manusia pengen cepat-cepat Ramadan ini berlalu. Ya, jadi kita kelompok yang mana nih? Yang merasa cepat berlalu atau pengen cepat-cepat berlalu ke Ramadan? Kelompok yang mana kita? Cepat-cepat berlalu atau merasa cepat berlalu ke Ramadan? Benar. Yang perempuan, Ramadan cepat berlalu atau pengen cepat berlalu? Oke, ibu-ibu. Berani jawab. Ya. Kalau kita selaku orang-orang yang beriman masih ada perasaan, loh, Ramadan kok begitu cepat berlalu? Ya, kita lagi enak-enaknya sholat tarawih, lagi enak-enaknya tadarus Al-Quran, lagi enak-enaknya kita memperbanyak sedekah. Tahu-tahu udah malam yang berapa nih? Ke-19. Ya, berarti kalau udah malam ke-19, ya, berapa hari lagi Ramadan akan tinggalin kita? Kira-kira tinggal 11 atau 10 hari lagi. Ya, kalau perasaan itu ada pada hati atau diri kita, wa ni'mabillah, berarti itu satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa? Kita masih disayang oleh Allah untuk memperbanyak amal-amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang begini mulia. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, ketika sudah berakhir atau 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan ini, ada satu malam, ya, yang menjadi kerinduan dan dirindukan oleh umat Islam di seluruh dunia. Malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa kok dirindukan oleh jutaan bahkan miliaran umat Islam yang ada di seluruh dunia? Karena dalam surah Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar. Ya, pada malam Lailatul Qadar. Ya, Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Tahukah kamu apa itu malam Lailatul Qadar? Ya, di kita manusia ketika ditanya oleh Allah tentang apa itu malam Lailatul Qadar, kagak ada yang menjawab. Ya, semua manusia pada bungkam, pada diam. Ya, pada nggak bisa menjawab. Akhirnya para malaikat mengajarkan kepada manusia, ya, yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah?
Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ya, malam Lailatul Qadar itu adalah apa? Malam yang dimana kalau seorang hamba beribadah di malam itu sama dengan tuh hamba beribadah selama 1000 bulan. Ya, berapa 1000 bulan kira-kira itu? Para ulama menghitung, ya, 1000 bulan itu hitungannya 83 tahun lebih. Ya, saya yakin di sini nih yang hadir belum ada yang usianya sampai 83. Ada nggak sini? Hah? Ada? Ada. Kita kurang berapa teman-teman? 27. Saya sekarang belum 27. Siapa yang mana? Ya. Kalau kita ditanya dua kagak ada ngaku dah. Ya. Itu 83 tahun lebih atau 84 tahun itu bukan waktu yang sebentar, Pak. Ya, kenapa kok Allah memberikan begitu besar pahala kepada umat Nabi Muhammad di malam Lailatul Qadar? Karena Allah tahu umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek. Ya, makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "A'maru ummati." Umur umatku itu ma baina sittina wa sab'ina sanatan, antara 60 ataupun 70 tahun. Ya. Kenapa dikasih? Allah cinta kepada umat Nabi Muhammad. Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad. Kalau bukan kita umat Nabi Muhammad, gak bakal kita dikasih di malam Lailatul Qadar. Ya. Kenapa? Karena kita iri. Umat-umat terdahulu, umat Nabi Nuh umurnya panjang-panjang, umat Nabi Musa umurnya panjang-panjang, umat Nabi Sulaiman umurnya panjang-panjang. Nah, umat Nabi Muhammad berapa? Cuma 60 atau 70 tahun, pendek-pendek. Mereka melulut, ya. Tapi tenang, kata Allah, wahai Muhammad, aku akan memberikan satu malam yang dimana kalau hambamu atau umatmu, ya, beribadah di malam itu, umur mereka itu sama dengan mereka 83, ya, yang gak akan kalah ibadah dengan umat-umat terdahulu. Yang menjadi pertanyaan buat kita, bisakah kita ini dapat Lailatul Qadar? Ya, mampukah kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini? Ya, karena yang namanya Lailatul Qadar itu malam bukan suatu malam yang ditungguin doang, bukan. Tapi harus diapain? Dicari. Ya, harus diapain? Dikejar. Mana dalilnya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri minal witri fi ashril awakhir min Ramadan," kata Nabi. Ya, taharrau, carilah kalian, ya, malam Lailatul Qadar yang ada di malam-malam ganjil. Letaknya kapan? Di 10 terakhir dari bulan suci Ramadan. Ya, kita ini sekarang malam ke-19. Ya, insya Allah kita puasa 30 hari. Ya, berarti malam ganjil mulai malam kapan tuh? Mulai malam 21. Malam apa jadinya? Malam 21. Malam Senin, ya, malam Senin insya Allah. Tuh, ya, kita cari, Pak. Ya, apakah kita cari diam doang, nggak ngapa-ngapain? Nabi mengajarkan yang pertama, cara untuk kita mencari Lailatul Qadar dengan kita beriktikaf di masjid. Ya, Ustaz, saya nggak bisa iktikaf di masjid. Kenapa? Saya punya tanggungan anak istri. Silakan iktikaf di rumah, boleh aja. Ya, nggak jadi masalah. Ya, yang penting kita cari, kita kejar tuh, ya, Lailatul Qadar dengan kita memperbanyak kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terlebih kita iktikaf di masjid-masjid yang ada di sekitar kita ini tuh, ya. Jadi kalau udah malam 10 hari terakhir tuh, Pak, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan urusan dunia, ya, urusan dengan bininya aja tidak baik, dikecilin, ya, nggak terlalu urusan keluarga gitu, ya. Bahkan dalam riwayat mengatakan
mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza jaa ya ashrul awakhir min syahr Ramadan apa tuh syadda bizarahu ya Nabi selalu ngapain ngencengin ikatan gespernya. Kenapa dikencengin? Biar enggak ada kepengenan untuk makan, biar enggak ada kepengenan untuk minum, dan enggak ada kepengenan untuk ngapain? Ya, mendatangi istri-istri Rasulullah SAW. Itu Nabi Pak. Ya, Nabi SAW yang dosanya sudah tidak ada, bahkan hidupnya maksum atau dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, masih mengejar mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa kita kok yang orang biasa, dosa kita masih banyak, kesalahan kita masih numpuk, amal kita baru sedikit, kok kita anggap Lailatul Qadar malam yang biasa-biasa aja? Salah kita Pak. Ya, rugi. Kenapa? Kita belum tentu tahun depan bisa jumpai Ramadan yang begini mulia. Itu yang pertama, iktikaf ya. Kemudian yang kedua, Nabi suruh kalau kamu ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, bi qiraatil Quran atau bi kasrati qiraatil Quran. Banyak-banyakin baca Al-Qur'an. Tuh. Ya, jadikan Al-Quran ini seperti surat cinta yang kita dapat dari kekasih kita coba. Ya, anak-anak muda coba bayangin ya, yang sedang dirundung cinta, saat dia sedang berdemenan, dikirimin surat cinta sama ceweknya, kira-kira itu surat dibaca berkali-kali apa enggak? Dibaca berulang-ulang kali. Jangankan anak muda, orang tua juga yang pengen punya bini tambahan itu begitu. Ya, begitu datang surat dari sang kekasihnya, itu surat nggak ditaruh-taruh. Ya, habis dibaca sekian, baca lagi. Ya, habis dibaca terus sebentar, dibaca lagi. Padahal istri itu juga kan? Itu juga. Kenapa? Karena dia cinta, dia sayang kepada siapa? Kepada seseorang yang dia cintai. Al-Quran pun kita jadikan seperti itu. Ya, kenapa? Karena kita harus yakin ketika Al-Quran kita jadikan imaman, ya sebagai imam kita, maka Al-Quran itu akan mendorong kita masuk ke mana? Ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Man ja'ala al-Qur'ana amamahu qadahu ila jannah, wa man ja'ala al-Qur'ana wara'ahu safahu ila nar. Tapi yang menjadikan Al-Quran ada di belakangnya, maka akan apa? Al-Quran menjorong dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang kedua. Singkat saja. Yang ketiga, Nabi suruh kita ngapain? Biar dapat Lailatul Qadar, bikasratis shadaqah. Ya, dengan kita memperbanyak sedekah. Ya, Nabi sudah kasih tahu afdhalus shadaqah fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu di mana? Di bulan suci Ramadan. Ya, bahkan kalau Bapak Ibu dengar pernah percakapan Nabi Allah Musa alaihi salam dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saat itu Nabi Musa berkata kepada Allah, "Ya Rabbi, kuntu bis sholati." Ya, aku telah melaksanakan sholat dengan baik. Ketika Nabi Musa berkata kepada Allah, Allah menjawab, "La uridu minka shalah ya Musa." Aku tidak ingin, ya, apa sholat yang kau lakukan. Tidak aku inginkan seperti itu. Kenapa? Li'anna sholata laka. Karena sholat itu untukmu. Mana buktinya ya Rabb? Kata Nabi Musa, Al-Quran telah mengatakan, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, sesungguhnya sholat yang kalian lakukan kata Allah akan menjadikan kamu apa? Terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Kira-kira yang pengen hindari perbuatan keji dan munkar itu manusia atau Allah? Manusia. Ya, Allah gak akan berbuat perbuatan yang keji, gak mungkin manusia. Ya, yang biasa melakukan perbuatan apa? Keji dan munkar. Oh begitu ya Allah, kata Nabi Musa. Kemudian Nabi Musa berkata lagi kepada Allah, "Ya Rabbi, kuntu bisyam." Ya, aku telah melaksanakan puasa dengan baik. Ya, Allah pun mengatakan, "La uridu minka syamuka ya Musa." Aku tidak pengen puasa yang kau lakukan wahai Musa. Kenapa? Li'anna shaumaka. Ya, karena puasa itu manfaatnya juga untuk siapa? Untuk kamu juga. Mana buktinya? Engkau melaksanakan puasa, engkau mencegah makan dan minum, engkau mencegah syahwat. Bukankah itu untuk kamu wahai Musa?
Musa menjawab, na'am ya Rabbi. Iya. Ya. Jadi kalau Allah kan nggak mungkin apa tuh? Nggak mungkin makan. Allah itu nggak mungkin minum. Allah itu nggak mungkin menikah. Ya, semuanya itu untuk siapa? Untuk siapa? Manusia. Yang ketiga, Nabi Musa berkata, "Tayyib ya Allah." Baik, kalau gitu kuntu bizikrika ya Rabb. Ya, aku telah banyak mengingatmu ya Allah. Ya, aku telah banyak menyebut namamu ya Allah. Allah pun menjawab, la uridu minka zikrika ya Musa. Aku pun tidak menginginkan zikir yang engkau lakukan untukku ya Musa. Ya, lalu apa? Kenapa? Karena zikir itu kata Allah untuk siapa? Untuk engkau juga wahai Musa. Mana buktinya ya Rabb? Allah katakan, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ketahuilah dengan berzikir hati kamu bakal menjadi tenang. Bukankah ketenangan hati itu untuk kamu wahai Musa? Nabi Musa menjawab, na'am ya Rabbi. Ya, Nabi Musa kehabisan omongan. Ya, Nabi Musa akhirnya bertanya kepada Allah, ya Allah, oh ya Rabbi, lalu apa yang kau akan banggakan untuk manusia, yang akan kau angkat derajat manusia begitu tinggi? Nabi Musa berkata seperti itu, spontan Allah menjawab, apa kata Allah? Uridu minka shadaqatuka ya Musa. Ya, aku kepengen apa? Engkau memberikan sedekah kepada orang lain yang sangat membutuhkan, maka itu amal yang paling aku banggakan di hadapan para malaikat dan juga di hadapan ya makhluk-makhluk yang lain. Apalagi kita ini sedang di bulan puasa, kita tahu sedekah di bulan puasa ini Allah lipat gandakan apa dan berpahala yang berlipat-lipat ganda. Itu yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat, agar kita dapat bulan Lailatul Qadar, maka kita harus apa? Memperbanyak membaca doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, doa yang selalu kita baca, sering kita baca, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Keempat hal itu jika kita lakukan, maka insya Allah Lailatul Qadar pada tahun ini akan kita gapai, akan kita dapati, sehingga kita dapat pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja sedikit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.